Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi kepelakuan. Di sini ada beberapa materi pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian akuntansi kepelakuan. Yang kedua, ruang lingkup dan dimensi akuntansi kepelakuan dari studi yang terkait dengan akuntansi kepelakuan. Yang ketiga, aplikasi akuntansi kepelakuan. Yang keempat, perkembangan sejarah akuntansi kepelakuan. Yang pertama, apa itu akuntansi kepelakuan? Akuntansi kepelakuan merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi kepelakuan organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi itu ada dan diakui. Jadi, akuntansi kepelakuan adalah studi tentang perilaku akuntan maupun non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi akuntansi dan pelaporan. Akuntansi kepelakuan menekankan pada pertimbangan dan pengambilan keputusan akuntan dan auditor, pengaruh dari fungsi akuntansi dan fungsi auditing terhadap perilaku dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, ruang lingkup dan dimensi akuntansi kepelakuan dari studi yang terkait dengan ilmu akuntansi. Ruang lingkup akuntansi kepelakuan sangat luas, termasuk aplikasi ilmu perilaku terhadap sistem informasi akuntansi, studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan keuangan, cara informasi diproses untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, ruang lingkup akuntansi kepelakuan. Yang pertama, pengaruh antara perilaku manusia terhadap desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi, yaitu bagaimana sikap dan filosofi manajemen mempengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi dalam suatu organisasi. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, yaitu bagaimana sistem akuntansi mampu untuk mempengaruhi kinerja, motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, dan kerjasama. Yang ketiga, metode untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dan strategi untuk mengubahnya, yang berarti bagaimana sistem akuntansi dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya, dimensi akuntansi kepelakuan. Dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia dan juga dengan desain, konstruksi, serta penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien. Akuntansi kepelakuan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi yang mencerminkan dimensi sosial dan budaya manusia dalam organisasi. Selanjutnya, aplikasi akuntansi kepelakuan. Adanya aspek kepelakuan akuntansi memiliki manfaat ekonomi dan juga manfaat bagi manusia begitu banyak. Berikut contoh situasi yang menggambarkan hal tersebut. Para manajer yang menyadari akan pentingnya aspek akuntansi kepelakuan akan melakukan investigasi terhadap bagaimana personal memandang inovasi dan apa yang mereka khawatirkan tentang hal tersebut. Selanjutnya, akuntan kepelakuan akan mengetahui sebab dari sikap dan perilaku serta kemungkinan terhadap perilaku sehingga akan dapat menyarankan strategi untuk mengubah perilaku akan lebih cocok dengan fungsi organisasi. Jika ditentukan bahwa sikap perilaku karyawan memiliki tanggung jawab terhadap masalah anggaran, perusahaan akan menginvestasi aspek perilaku yang sesuai. Pernyataan tentang bagaimana personal atau karyawan bersikap selama proses pembuatan anggaran, bagaimana karyawan merasa memiliki peranan dan tujuan individu dalam hubungan dengan tujuan organisasi. Akuntan kepelakuan akan mengetahui sebab dari sikap dan perilaku serta kemungkinan terhadap perilaku sehingga akan dapat menyarankan strategi untuk mengubah perilaku akan lebih cocok dengan fungsi organisasi. Selanjutnya, tujuan akuntansi kepelakuan. Mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor perilaku yang relevan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambilan keputusan internal dan eksternal. Akuntan kepelakuan itu ada beberapa bagian. Yang pertama, menyediakan manajemen untuk informasi tentang bagaimana kelakuan karyawan. Yang kedua, memberikan alasan mengapa manusia berperilaku sebagaimana yang mereka lakukan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk perubahan perilaku yang tidak sesuai fungsinya.
Selanjutnya, riset akuntansi kepelakuan meliputi masalah. Yang pertama, pembuatan keputusan pertimbangan oleh akuntansi dan auditor. Yang kedua, pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi penyusunan anggaran, fungsi audit terhadap pelaku karyawan. Yang ketiga, pengaruh dari hasil fungsi seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Pengembangan sejarah akuntansi menurut Conservative Foundation of America, Juni 1951, mensponsori suatu riset untuk penyelidikan dampak anggaran terhadap manusia. Sejumlah penjelasan dan kesimpulan dari hasil riset mengenai perangkap kepelakuan pada anggaran dan pembuatan anggaran dalam banyak pemikiran masih bersifat sementara, dan oleh karena itu perlu disempurnakan. Materi yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.